Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 7 akan menjadi MC dari jalannya presentasi ini. Kami mengambil referensi dari buku Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan dari bab 7 yang berjudul Kesimpulan. Ini adalah anggota kami yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama, saya sendiri, Zidan Muhammad Rahman. Saya sebagai MC dan juga pemateri dari presentasi kali ini. Lalu ada Ananda, yang juga pemateri dari tim presentasi ini. Yang ketiga ada Wahyu, sama seperti Ananda dan juga saya, yaitu pemateri. Ada Bilkis juga, ada Fadlan, ada Firda, ada Alvira, dan ada Radiansyah yang sama pula mereka sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan 7 pokok bahasan yang jadi fokus kami dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada studi sejarah tentang pembentukan sistem sentral. Yang kedua, ada nilai feodal budaya negara Jepang dan negara Barat atau Eropa. Yang ketiga, tanggung jawab prajurit samurai untuk melindungi penguasa dan negara. Yang keempat, ada restorasi politik, perkembangan ekonomi, dan aturan industrialis modern. Dilanjut yang kelima, yaitu ada sistem politik dan nilai politik dasar Cina dan Jepang. Yang keenam, ada rasionalisme yang melekat dalam etika Konfusianisme. Yang ketujuh ada kesimpulan nilai-nilai politik dan agama dalam politik Jepang. Itulah pokok bahasan kami hari ini. Oke, kembali ke materi pertama yang akan saya serahkan kepada Radiansyah. Kepada Radiansyah dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, Zidan, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sistem sentral pada awal periode Tokugawa. Sistem nilai sentral dimaksudkan untuk menunjuk orientasi yang paling umum terhadap tindakan manusia, terutama dalam mendefinisikan harapan peran yang ditemukan dalam masyarakat. Setiap sistem nilai sentral tampaknya menyiratkan atau membutuhkan keyakinan dan tindakan keagamaan tertentu yang menyertainya. Artinya, harus ada landasan metafisik, beberapa pandangan tentang dunia yang membuat sistem nilai itu bermakna dalam konteks terbesar, dan dengan demikian memotivasi orang untuk mematuhinya. Dan harus ada bentuk tindakan keagamaan yang memungkinkan orang menghadapi ancaman kematian, rasa bersalah dan ketidakbermaknaan, keterasingan dasar sedemikian rupa sehingga integrasi kepribadian mereka dipertahankan dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai sentral distabilkan. Next. Lalu di sini ada bukti dari periode paling awal sejarah Jepang, yaitu bukti tentang penghormatan yang sangat tinggi terhadap kesetiaan kepada tuannya. Banyak insiden, contohnya di Kojiki dan Nihongi, menunjukkan hal yang sama. Misalnya, Nihongi menceritakan bahwa seorang pengikut Jimmu dalam perjalanannya melintasi laut pedalaman mengorbankan dirinya dengan melompat ke dalam air untuk mendapatkan badai dan menyelamatkan tuannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Alvira. Selanjutnya ada perbedaan nilai-nilai feodal budaya Jepang dan Barat. Di Barat, dalam berbagai transformasi dan dengan berbagai signifikansi dalam kelompok nasional yang berbeda, tetapi di akhir zaman feodal dan awal modern, nilai-nilai lain menjadi jauh lebih penting. Di Jepang sebaliknya, nilai-nilai ini terus menjadi primadona dan dielaborasi untuk kelas-kelas dan situasi-situasi yang jauh dari medan pertempuran suku. Next. Selanjutnya ada pertanggungjawaban prajurit samurai.
Prajurit samurai harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi penguasa dan negara dengan cara yang sama seperti pendeta Buddha mematuhi ajaran Buddha. Melihat bahwa negara itu sekarang berada di bawah pemerintahan sipil dan militer Shogun Kamakura. Semua pengikut Shogun, terlepas dari luas relatif wilayah yang diberikan kepada mereka, harus melayani tuan tertinggi mereka dengan semangat pengabdian yang seragam dan setiap saat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilqis. Selanjutnya ada restorasi dan modernisasi. Yang pertama ada restorasi adalah masalah bagaimana menangani perubahan orang Barat. Tangisan pertempuran restorasi adalah Sanajoi, yaitu hormati kaisar, usir orang barbar adalah sebuah falsafah politik dan gerakan sosial Jepang yang berasal dari neo-konfusianisme. Kalimat tersebut menjadi slogan politik pada tahun 1850-an dan 1860-an dalam gerakan menentang Tokugawa Bakufu. Lalu yang kedua, penyebab ekonomi ada beberapa bagian. Sejumlah kelemahan ekonomi dari sistem Tokugawa mulai ditunjukkan, tapi Bakufu tidak jatuh karena krisis keuangan. Ia tidak dapat berfungsi secara ekonomi. Ideologi restorasi tidak dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi dan tidak memiliki tuntunan ekonomi. Meskipun kelas pedagang telah terpengaruh oleh propaganda pro-imperial dan mungkin berharap akhir dari Bakufu, mereka tidak mengambil bagian aktif dalam penggulingannya. Lalu yang ketiga, adanya keraguan bahwa peningkatan perbedaan antara kinerja dan penghargaan sangat berkaitan dengan gerakan restorasi. Tetapi perbedaan ini membangun tekanan terutama di kelas samurai yang lebih rendah, bukan di borjuasi. Tahun 1868, pemulihan seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya tidak dapat dipahami sebagai revolusi borjuis, sebagai upaya dari pihak kelas menengah yang dibatasi secara ekonomi untuk menggulingkan feodalisme dan memenangkan kebebasan ekonomi. Next. Yang keempat, ada Herbert Norman adalah orang yang menyisir periode Tokugawa dalam upaya menemukan siapa saja yang menguraikan ideologi politik demokrasi liberal. Herbert Norman ini hampir dipaksa untuk menyerah ketika dia menemukan Ando Soeki yang melakukan serangan yang agak menyapu sistem feodal dan basis ideologisnya. Lalu yang kelima, ada modernisasi mencakup pengertian modernisasi pemerintahan, pendidikan, kedokteran, dan sebagainya. Yang menarik dari kesimpulan ini bahwa motivasi untuk modernisasi harus, terutama di ekonomi. Lalu yang keenam, motivasi modernisasi di Jepang adalah politik dari ekonomi. Peduli dengan peningkatan kekuasaan, yang mana peningkatan kekayaan hanyalah sebuah sarana. Fakta bahwa itu adalah pemerintahan Meiji baru yang mengambil pimpinan dalam pengenalan industri baru, dan berhati-hati mengembangkan awal zaibatsu dengan subsidi dan dukungan lainnya sesuai dengan sudut pandang ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Baik, terima kasih Bilqis atas pemaparan materinya. Yang saya akan lanjutkan di sini yaitu aturan industrialis zaman modern. Pertama itu terdapat faktor kuat yang mempengaruhi kapitalisasi di Jepang, yaitu Bushido. Maka dari itu terbentuklah industrialis modern yang diadaptasi dari samurai. Menurut Bernard Makihara, aturan rumah samurai Iwasaki, yaitu pendiri Mitsubishi, merupakan adaptasi samurai yang paling menarik ketika dengan situasi industrialis modern ini. Aturan ini menjadi pertimbangan yang sangat bagus untuk membangun era industrialis modern. Berikutnya ada aturan dari pendiri perusahaan Mitsubishi pada saat ia membangun pertama kali perusahaan Mitsubishi. Yang pertama itu, jangan disibukkan dengan hal-hal kecil, tetapi bertujuanlah kepada pengelolaan perusahaan besar. Lalu yang kedua, ada setelah kita memulai sesuatu usaha, pastikan untuk berhasil di dalamnya atau di usaha tersebut. Yang ketiga, itu ada tidak melakukan usaha yang spekulatif. Yang keempat, ada menjalankan semua perusahaan dengan memperhatikan kepentingan nasional. Yang kelima adalah jangan pernah melupakan semangat murni pelayanan publik dan Makoto. Dilanjut dengan yang keenam, yaitu jadilah kerja keras dan hemat dan juga bijaksana untuk orang lain. Yang ketujuh adalah gunakan personel yang tepat
atau orang yang mampu dalam bidangnya masing-masing. Yang kedelapan yaitu ada perlakukan karyawan yang Anda punya itu dengan baik. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir, berani dalam memulai suatu usaha, namun teliti dalam menjalankannya penuntutan. Mungkin materi selanjutnya, ini masih saya, mohon maaf. Di sini yang saya simpulkan yaitu orang Jepang ini tuh disiplin yang kaku dan jam kerja yang panjang ini tuh adalah sumber utama kebangkitan dari ekonomi Jepang itu sendiri. Oke, sekarang materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Dilan. Baik, terima kasih Jidan. Akan saya lanjutkan yaitu sistem politik dan nilai politik dasar Cina dan Jepang. Proses modernisasi mengambil bahasan yang cukup berbeda dari negara Cina maupun Jepang. Cina dicirikan oleh keutamaan nilai-nilai integratif, sedangkan Jepang dicirikan oleh keutamaan nilai-nilai politik atau pencapaian tujuan. Masyarakat yang bercirikan keutamaan nilai-nilai integratif adalah yang lebih peduli dengan pemeliharaan sistem yang berlaku. Dan banyak dari Cina dilihat sebagai perluasan simbolis dan generalisasi dari ikatan kekerabatan. Bahkan pemerintah kekaisaran sangat mengutamakan kekeluargaan di dalam strukturnya. Meskipun pada saat yang sama, Cina sendiri merupakan negara dengan nilai-nilai politik yang kuat serta pencapaian tujuan atau adaptasi yang lebih dominan daripada kekuasaan atau kekayaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Baik, terima kasih Fadlan. Next, ini slide-nya. Lalu masih lanjut mengenai sistem politik Cina dan Jepang. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa burung yang bijaksana memilih pohon yang benar untuk membangun sarangnya. Nah, begitu pula, menteri yang bijaksana memilih penguasa yang tepat untuk menawarkan jasanya. Lalu, secara tradisional, semua orang di Kekaisaran Cina secara teoritis ada dasar. Dan juga secara tradisional, rakyat jelata tidak memiliki kewajiban yang sama. Kehidupan masa sehari-hari diatur oleh otoritas sosial, sedangkan otoritas politik biasanya terbatas pada aktivitas pengadilan. Kecuali dalam kasus beberapa tiran, mereka tidak ikut campur dalam kelangsungan hidup masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah rasionalisme yang melekat dalam etika Konfusius. Sistem nilai ini tampaknya perlu dihubungkan yang dimana nilai-nilai politik memiliki keutamaan jika ingin memiliki pengaruh ke arah modernisasi. Ini adalah kasus di Jepang dan mungkin di Cina masa kini. Mungkin hasil yang paling menarik dari cara membandingkan sistem nilai Cina dan Jepang ini adalah bahwa cara ini mempertahankan bahwa keduanya memiliki penekanan yang kuat pada nilai-nilai politis dan integratif, pada kesetiaan dan bakti, tetapi ada perbedaan sehubungan dengan keutamaan tekanan. Perbandingan ini kemudian digunakan untuk menjelaskan sebagian perbedaan dramatis dalam perkembangan sosial. Dengan demikian, perbedaan dalam konsekuensi sosial tidak dilihat dari segi ada atau tidak adanya nilai-nilai kunci tertentu, tapi sebenarnya dalam hal cara di mana nilai-nilai diorganisasikan. Selanjutnya. Pengaruh penting dari pemikiran Konfusianisme di Jepang. Penekanannya pada kesalehan berbakti yang membantu merasionalkan gagasan Jepang tentang keluarga dalam hal-hal nilai-nilai politik tanpa pada saat yang sama mampu menjadikan nilai-nilai kekeluargaan sebagai sentral seperti di Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Selanjutnya, kesimpulan nilai politik. Sebenarnya kami itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama ada nilai politik. Yang pertama adalah pemerintahan yang kuat dan nilai-nilai politik yang dominan di Jepang jelas-jelas menguntungkan bagi kebangkitan masyarakat industri.
Pandangan ortodoks sejarah ekonomi Eropa umumnya menganggap campur tangan negara dalam ekonomi sebagai hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi. Meskipun kebijakan-kebijakan tertentu sering dipandang menguntungkan, pertimbangan umum tentang hubungan pemerintahan dan nilai-nilai politik dengan pembangunan ekonomi di Barat mungkin secara signifikan mengubah pandangan tradisional. Namun demikian, tampaknya peran pemerintahan jauh lebih penting dalam pembangunan ekonomi Eropa daripada di Jepang. Kasus Jepang memiliki arti penting khusus jika dibandingkan dengan masyarakat non-Barat lainnya. Apa yang terjadi adalah bahwa dalam hampir setiap kasus, industrialisasi apapun yang telah terjadi telah dikontrol oleh pemerintah atau disponsori pemerintah, karena hanya pemerintah yang mampu mengumpulkan modal yang diperlukan. Dalam keadaan seperti ini, jelas bahwa kekuatan pemerintahan dan nilai-nilai politik merupakan variabel-variabel yang sangat penting. Dari semua masyarakat non-Barat yang utama, Jepang menonjol sebagai unik dalam hal kepemilikan pemerintahan yang kuat dan nilai-nilai politik yang sentral. Dan ini di atas segalanya menurut pendapat kami yang menjelaskan penerimaan diferensial dari industrialisasi. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Gerda. Baik, selanjutnya peran agama dalam politik Jepang. Agama memainkan peran penting berperan dalam proses rasionalisasi politik dan ekonomi di Jepang melalui mempertahankan dan mengintensifkan komitmen terhadap nilai-nilai sentral, memberikan motivasi dan legitimasi tertentu inovasi politik yang diperlukan. Lalu, agama memainkan peran utama dalam rasionalisasi politik dengan menekankan komitmen-komitmen religio-politik tertentu yang utama yang dapat menggantikan semua kewajiban yang lebih rendah, sehingga memasuk motivasi dan legitimasi untuk pemulihan kaisar. Meskipun fakta bahwa restorasi ini melibatkan pemutusan dengan banyak loyalitas dan kebiasaan masa lalu. Selanjutnya, sama seperti reformasi Protestan yang menyatakan kembali ke Alkitab dan reformasi Islam yang menyatakan kembali ke Al-Quran, jadi gerakan kebangkitan Shinto menyatakan kembali ke Kojiki. Selama agama mempertahankan komitmennya pada sumber nilai tertinggi, yaitu selama karena tetap agama, konfrontasi agama dan masyarakat berlanjut. Memegang komitmen itu, agama mengubah setiap manusia kekalahan menjadi kemenangan. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada MC. Terima kasih, Firda. Dan kepada semua rekan-rekan yang telah memaparkan materinya dengan baik. Demikian presentasi hari ini yang dapat kelompok kami tampilkan. Kami membawa bab 7 yang artinya itu dalam babnya kesimpulan yang berasal dari buku Tokugawa Religion, The Values of Pre-Industrial Japan. Sekian saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin bila ada tambahan bisa di chat di kolom komentar. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa.